Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya Arisnawati akan memberikan pelajaran matematika yang berjudul itu eksponen. Jadi eksponen itu suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Sebenarnya untuk memahami eksponen itu kita tidak cukup hanya hafal dengan perkalian saja, tetapi kita juga harus mengetahui sifat-sifatnya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui sifat-sifat dari eksponen, mari kita ketahui dulu bentuk umum dari eksponen itu. Yuk simak baik-baik ya. Nah, jadi bentuk umum dari eksponen itu ialah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya. Nah, maksudnya di sini ialah A pangkat N dikalikan sebanyak N faktornya. Misalnya dapat kita ambil contoh itu 6 pangkat 4. Nah, jadi 6 pangkat 4 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Jadi 6-nya itu dikalikan sebanyak pangkatnya atau sebanyak N faktornya. Nah, sekarang sudah tahu kan bentuk umum dari eksponen. Kemudian mari kita lihat sifat-sifat dari eksponen itu. Nah, jadi sekarang kita lihat sifat-sifat dari eksponen. Sifat-sifatnya itu ada 8. Mari kita lihat dari yang pertama, yaitu ada yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi di sini jika dikali maka pangkatnya itu harus ditambahkan. Contohnya misal 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. Nah, ini dari sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, jika dia dibagi, maka harus pangkatnya itu dikurangkan. Misalnya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3. Nah, ini dari sifat yang kedua. Kemudian ada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Misal itu dalam kurung 4 pangkat 2 tutup kurung 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3. Nah, jadi di sini itu bila dia tutup kurung ada pangkat M di dalam dan pangkat N di luar, itu jadi mereka di pangkatnya itu dikalikan. Nah, ini untuk sifat-sifat yang ketiga. Kemudian sifat-sifat yang keempat. Kita hapus dulu untuk yang ketiga sifat ini karena papan tulisnya kecil. Nah, lanjut ke sifat yang keempat ya. Untuk sifat yang keempat itu hampir sama seperti yang sifat yang ketiga. Dia ada di dalam kurung A kali B pangkat pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, misal contohnya 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4
4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan, oh tidak, itu hanya sebatas itu saja, tidak ada lagi lanjutannya. Kemudian sifat yang kelima. Nah, ini dari sifat yang keempat. Kemudian kita lanjut yang kelima. Yang kelima dia ada di dalam kurung juga, tapi dia pakai per atau dibagi. A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, syaratnya di sini B-nya itu B atau penyebutnya. Di sini B atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti B tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya itu 5/3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, ini dari sifat yang kelima. Kemudian masih ada sifat ke-6 dan ke-7. Satu lagi itu 8. Tapi berhubung ini papan tulisnya kecil tidak muat, jadi kita hapus lagi. Lanjut ke sifat yang ke-6. Nah, sifat yang ke-6 itu ada 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nah, kenapa di sini ini N-nya di bawah itu positif, kemudian di atas jadi negatif? Karena dia ketika pindah ruas itu akan berubah menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika di bawah itu negatif, maka jika dia berpindah ruas itu akan menjadi positif. Nah, dapat kita ambil contoh itu 1 per 4 pangkat min 6 sama dengan 4 pangkat 6. Karena di sini di bawah sudah negatif, berarti ketika dia pindah ruas itu menjadi positif. Jika di dalam rumusnya itu di bawah itu positif, jadi dia berpindah ruas menjadi negatif. Nah, untuk yang ke-7, itu akar N A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, pada sifat yang ini kamu bisa lihat kalau akar N dari A pangkat N ketika disederhanakan, maka N akan menjadi penyebut dan M akan menjadi pengulang. Nah, syaratnya, jadi di sini ada syaratnya, N itu harus lebih besar atau sama dengan 2. Mari kita lihat contohnya, yaitu akar 4 3 pangkat 6 per 3 pangkat 6 per 4. Nah, ini contohnya. Kemudian ada syarat yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi untuk yang satu ini atau ke syarat yang ke-8 itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Maksudnya yaitu misalnya nah, sifat yang ke-8 eksponen itu kemudian dari ke-8 sifat ini itu harus benar-benar dipahami, karena seringkali dalam satu buah soal eksponen itu terdapat banyak sifat-sifat. Misalnya dalam satu soal itu bisa ada 2 atau 3 sifat yang digunakan. Nah,
setelah itu kita akan masuk ke contoh soal dan pemahamannya. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada 8 pangkat 4 per 8 pangkat 2. Nah, jika dilihat dari soalnya, itu kita akan menggunakan sifat yang kedua. Itu kita akan menggunakan sifat yang kedua, berarti penyelesaiannya 8 pangkat 4 per 8 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 8 pangkat 2. Atau 8 dikali 8 itu 64. Karena dia di sini 8 pangkat 2, berarti itu 8 dikali 8. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian kita akan lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini, di sini soal yang kedua akan menggunakan dua sifat-sifat dari eksponen, yaitu sifat yang ketiga dan yang kelima. Soalnya yaitu 5 pangkat 5 per 25 pangkat 2 sama dengan penyelesaiannya 5 pangkat 5 per 25 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5 per, nah 25 pangkat 2 berarti agar bisa lebih kecil nilainya atau nominalnya, itu berarti 5 dikali 5 itu 25, berarti kita mendapatkan 5 pangkat 2, kita kurungkan, dan pangkat di sini kita pindahkan di belakang kurung. Kemudian 5 pangkat 5 pangkat ini 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 lagi, berarti 2 dan 2 ini pangkatnya itu ditambah, jadi 4 pangkat 4, 5 pangkat 5 per 5 pangkat 4. Dapat hasilnya, berarti kita akan menggunakan sifat yang kelima. Di sini tadi kita menggunakan sifat yang ketiga, Di sini kita akan menggunakan sifat kelima. Nah, berarti 5 per 4 itu kita kurangkan. 5 dikurang 4 berarti 5. Karena jika dia 5 pangkat 1 itu tidak perlu, karena 5 pangkat 1 itu hasilnya tetap saja 5. Kita akan lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Jadi contoh soal yang ketiga itu 6 A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 dibagi 2 A pangkat 4 sama dengan penyelesaiannya. Kita uraikan dulu dari pangkatnya, itu berarti 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, karena 3 di sini memiliki 2 pangkat, yang pertama di dalam dan yang kedua itu di luar.
Per kita perkan karena dia bagi, bisa kita buat per, berarti 2A pangkat 4. Nah, kemudian di sini kan 6 pangkat 2 berarti 6 dikali 6. 6 dikali 6 yaitu 36 dikali 3 dikali 2 itu 3 pangkat 6 per 2 dikali A pangkat 4 sama dengan, nah 32 dibagi 2 sama dengan 18. Di sini salah ya, aturannya A bukan 3. Salah tulis. Nah, jadi di sini 6 sama 4. Nah, karena dia per, pangkatnya itu per, jadi itu dikurang. Nah, 6 dikurang 4 yaitu 2. Nah, hasilnya 2. 18A pangkat 2. Itu dari contoh soal yang ketiga. Nah, itu dari contoh soal yang eksponen atau dari sifat-sifat eksponen. Kemudian kita akan melanjutkan ke bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nah, jadi bentuk-bentuk persamaan eksponen itu ada dua, yaitu bentuk persamaan eksponen yang sederhana dan yang tak sederhana. Nah, jadi di sini kita akan membahas yang bentuk eksponen yang sederhana. Jadi dalam bentuk eksponen persamaan eksponen yang sederhana itu ada 8 bentuk persamaan. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Nah, untuk lebih memperjelasnya lagi akan saya bacakan, tapi sambil dilihat pada gambar yang di atas. Jadi yang pertama itu, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama besar dengan 1. Nah, yang kedua, jika AF A pangkat fx sama dengan AB, A pangkat B, maka fx sama dengan B. Dengan A tidak lebih besar atau A lebih besar dari 0 dan A tidak lebih besar dari 1. Kemudian ada yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak lebih besar dari 1. Kemudian yang keempat, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Dengan A, B lebih besar dari 0, dengan A, B lebih tidak sama dengan 1. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Dengan A, B lebih besar dari O, dengan AB sama dengan 1. Kemudian yang keenam, jika fx pangkat gx sama dengan 1, maka ada 3 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu fx sama dengan 1, yang kedua fx sama dengan min 1. Syaratnya di sini untuk yang kedua itu gx, nilai gx itu genap. Nah, untuk yang ketiga itu penyelesaiannya yaitu gx sama dengan 0. Syaratnya yaitu fx tidak sama dengan 0. Nah, kemudian bentuk-bentuk persamaan yang ketujuh ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini juga ada 3 cara untuk penyelesaiannya.
Yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua ada fx sama dengan min gx, syaratnya hx genap atau bernilai genap. Nah, hx yang ketiga itu hx sama dengan 0, syaratnya fx dan gx sama dengan 0. Untuk yang kedelapan, kedelapan dari bentuk-bentuk persamaan eksponen itu, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka di sini ada 4 langkah penyelesaiannya. Yang pertama ada gx sama dengan hx, kemudian yang kedua fx sama dengan 1, yang ketiga fx sama dengan min 1. Syarat untuk yang ketiga ini ada gx dan hx genap ataupun ganjil. Nah, untuk penyelesaian yang keempatnya fx sama dengan 0, syarat gx dan hx positif. Nah, sekarang kita akan membuat 2 contoh dari bentuk-bentuk persamaan eksponen ini. Jadi, contoh yang pertama, contoh persamaan eksponen. Seperti ini video kita sedikit bermasalah. Nah, jadi sekarang kita akan membuat 2 contoh dari bentuk-bentuk persamaan eksponen. Yang pertama itu contohnya persamaan eksponen. Persamaan Nah, jadi yang pertama 3 pangkat 3 3x dikurang 2 sama dengan 81. Penyelesaiannya 3 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan 81. Di sini itu untuk ininya kita samakan, berarti itu 3 pangkat 4. Nah, karena di sini sudah sama 3, berarti tinggal kita coret. Berarti kita pindahkan 3x dikurang 2 sama dengan 4. Nah, 3x dikurang 2 sama dengan 4, berarti di bawahnya 3x sama dengan 4 plus 2. Kenapa di sini 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah sini, itu menjadi positif karena di sini dia sudah negatif. Jadi jika dipindah ruaskan itu menjadi positif. Begitupun sebaliknya, ketika di sini dia positif, ketika dipindah ruaskan itu akan menjadi negatif. Nah, kemudian 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Nah, jadi inilah hasil dari contoh dari persamaan yang pertama. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua, 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya kita uraikan dulu pangkatnya di sini. Jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 kemudian dikurang 2x dikurang 0 sama dengan dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini dalam kurung 2x pangkat 2 di sini kita pindahkan, kemudian 2 pangkat 1
kali 2/1 dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita misalkan di sini itu 2x-nya itu adalah y. 2x sama dengan y. Jadi ketika ada 2x itu kita rubah menjadi y. Jadi 2y kuadrat sama dengan dikurang y, karena di sini 2 dikurang 2x itu menjadi 0. Jadi di sini jadi 2x itu jadinya y saja, kemudian 6 sama dengan 0. Dari sesudah mendapatkan ini, kemudian kita faktorkan persamaannya. Ketika sudah difaktorkan, kemudian itu menjadi 2y ditambah 3 y dikurang 2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari y, jadi kita akan mengembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu 2x. Untuk y yang ini, jadi kita rubah ke y sama dengan min 3/2. Kemudian untuk y yang ini itu y sama dengan 2. Nah, untuk mengubahnya ke 2x itu kita lakukan seperti ini. Untuk yang ini y-nya itu adalah 2x sama dengan min 3/2. X, karena y di sini itu adalah nilai dari 2x. Kemudian untuk yang ini ialah 2x sama dengan 2 menjadi x sama dengan 1. Kita akan sedikit memperjelasnya. Jadi di sini itu y sama dengan 2, jadi 2x, maaf sedikit gangguan, 2x sama dengan 2, jadi x sama dengan 1. Sudah, inilah hasil dari contoh persamaan eksponen yang kedua. Nah, jadi itulah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.